Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarul Hidayat dari kelas Agribisnis 5B. Saya di sini akan menjelaskan tentang perdagangan internasional, yaitu metode pembayaran ekspor. Metode pembayaran ekspor yaitu terdapat 4 metode. Yang pertama, advance payment atau cash with order, pembayaran langsung kepada eksportir sebelum barang yang dipesan dikirim. Contohnya yaitu eksportir mengirimkan barang ke negara A. Sebelum barang tersebut dibayarkan, importir membayarkan pembayaran impor kepada eksportir. Yang kedua, letter of credit, yaitu jaminan yang diterbitkan oleh using bank atas perintah aplikan atau buyer kepada eksportir agar importir melakukan pembayaran sejumlah tertentu. Yang ketiga yaitu open akun. Barang dikirim terlebih dahulu oleh eksportir dan pembayaran dilakukan setelah importir menerima barang tersebut. Contohnya, seorang eksportir dari negara A ingin mengekspor ke suatu komoditas ke negara B. Barang dikirimkan dari negara A ke negara B, setelah itu baru melakukan pembayaran kepada eksportir. Yang keempat atau yang terakhir yaitu consignment atau konsinyasi, yaitu pengiriman barang kepada perantara importir atau importir yang akan menjual barang tersebut kepada final buyer. Kepemilikan barang tetap milik eksportir sampai barang tersebut terjual. Letter of credit. Tujuan penggunaan LC atau letter of credit adalah untuk memberikan jaminan atau keamanan bagi eksportir untuk mendapatkan pembayaran atas barang yang dijual, sedangkan bagi importir memberikan jaminan bahwa banknya atau using bank tidak akan melakukan pembayaran sebelum persyaratan yang ditentukan dalam LC dipenuhi. Fungsi letter of credit. Yang pertama yaitu merupakan suatu perjanjian bank dalam menyelesaikan transaksi perdagangan internasional. Yang ketiga memberikan pengamanan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi yang diadakannya. Yang ketiga merupakan instrumen yang didasarkan hanya atas dokumen-dokumen dan bukan atas barang dagangan atau jasa. Yang keempat, membantu using bank memberikan fasilitas pembayaran kepada importir dan memonitor penggunaannya. Selanjutnya yaitu keuntungan menggunakan letter of credit. Yang pertama, relatif paling aman bagi kedua belah pihak. Yang kedua, eksportir terjamin pembayarannya sepanjang persyaratan letter of credit telah dipenuhi. Yang ketiga, penjamin atas pembayaran adalah bank atau using, bukan importir. Yang keempat, eksportir telah terhindar dari resiko kredit dari impor. Yang kelima, dana importir tidak akan dibayarkan kepada eksportir apabila persyaratan dalam letter of credit belum dipenuhi. Kelemahan menggunakan letter of credit. Yang pertama, kedua belah pihak akan menanggung biaya yang cukup besar. Yang kedua, importir menderita resiko LOI akibat marginal deposit yang disetorkannya. Yang ketiga, bank hanya berurusan dengan dokumen, bukan barang. Pembukaan letter of credit. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh importir opening bank kepada aplikasi pembukaan letter of credit. Yang pertama, nama jelas dan alamat eksportir atau beneficiary. Yang kedua, jumlah dan valuta atau jenis mata uang. Yang ketiga, jenis letter of credit, apakah revocable, irrevocable, atau transferable. Selanjutnya, apakah LC tersebut
akan diselesaikan dengan cara pembayaran, akseptasi, atau negosiasi. Yang selanjutnya, atas siapa wesel atau draft akan ditarik dan bagaimana tenor draft tersebut. Yang selanjutnya, uraian singkat dari barang-barang yang akan diimpor akan termasuk jumlah dan harga per unit jika ada. Selanjutnya yaitu syarat-syarat penyerahan barang dalam kondisi first on board, CFR atau CIF dan sebagainya. Perincian dokumen-dokumen yang diminta dan nama pelabuhan pemuat dan pelabuhan tujuan. Transshipment atau pindah kapal diperbolehkan atau tidak. Tanggal pengapalan terakhir atau late shipment. Yang selanjutnya tanggal jatuh tempo, jangka waktu penyerahan atau presentasi dokumen. Apakah LC akan disampaikan per surat, mail, telex atau kabel atau SWIFT. Yang terakhir pernyataan tunduk pada syarat-syarat umum bank untuk penertiban LC di luar Indonesia. Pihak-pihak yang terlibat dalam LC. Yang pertama yaitu pembeli atau importir. Yang kedua penjual atau eksportir. Yang ketiga bank pembuka atau penerbit LC. Yang keempat bank penerus LC. Yang kelima bank yang menegaskan atau menjamin pembayaran atas letter of credit. Yang keenam bank pembayar. Yang ketujuh bank yang menegosiasi. Dan yang kedelapan bank yang diminta mengganti pembayaran atau reimburse. Yang selanjutnya yaitu pihak yang terlibat secara tidak langsung. Yang pertama perusahaan atau maskapai pelayaran atau perkapalan. Yang kedua bea dan cukai atau pabean. Yang ketiga perusahaan asuransi. Yang keempat badan-badan pemeriksa. Yang kelima badan-badan penelitian lainnya. Tata cara memahami syarat kondisi letter of credit. Yang pertama authentic, aplikan, using bank, date of use, date and place of expire, transferable credit, confirmation, amount, availability, draft, partial shipment dan transshipment, allow, date atau not allow, insurance, transport detail, description of good, trade term, presentation period. Dokumen utama dalam letter of credit yaitu terdapat 5. Yang pertama draft, yang kedua commercial invoice, yang ketiga bill of lading, yang keempat packing list, yang kelima policy asuransi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.